Tak terasa setelah berabad-abad lamanya kini pembahasan alur cerita Kerasakti season 2 tamat abang, teteh, dan adekku. Gimana nih lanjut season 3 atau bahas film lain? Ya udah nanti kita bahas masalah ini dan sekarang kita lanjut episode terakhir. Semakin dalam kerasukan, semakin besar tenaganya. Kita bisa dihabisi mereka. Setelah Gokong menemui Dewi Kuan Yin, ia pun kembali ke tempat gurunya. Namun dalam perjalanan, ia dihadang jutaan pasukan langit yang akan menangkapnya karena dituduh telah membunuh Raja Naga. Jika dulu mungkin pasukan langit sudah habis dihajar Gokong, namun kali ini ia berusaha menghindar demi menekan amarah juga nafsunya. Hal ini ia lakukan atas nasihat dari Dewi Kuan Yin. Dia cuma berusaha melawan dan... Di lain tempat, terlihat Nenen beruang juga tengkorak putih di bawah pengaruh batu 7 emosi 6 nafsu mulai merancang strategi guna mengepung Biksu Tong. Mengepung kuil 6 siluman, karang sisi negatif mereka makan nafsu. Kali ini Sementara Gokong yang tak mau melukai para dewa, ia pun terpaksa main ucing-ucingan menghindari mereka sampai akhirnya ia belum juga bisa menemui gurunya. siluman, serahkan dirimu. Sampai nanti. Beralih pada Patkai yang kini kocar-kacir masuk ke dalam kuil karena ia melihat Nenen beruang dan tengkorak seperti kesurupan setan. Menuju ke kuil, bahkan mereka memukuli Bibi An sampai pingsan. Tak lama kemudian, Nenen pun hadir di sana dengan tatapan mata penuh kebencian menyerang mereka. Di belakangmu. Patkai pun bingung bagaimana cara kabur dari 3 siluman yang kesurupan karena sampai saat ini Gokong belum juga kembali. Sedangkan lingkaran itu tidak akan bisa bertahan lama. Bagaimana? Gokong sendiri kini diserang Dewa Erlang sedangkan ia tidak melawan, hanya menghindar juga menangkis. Gokong pun akan pergi namun Erlang menyarankan agar Gokong menyerah karena ia sudah dikepung. Gokong, Mister Kahyangan sudah mengepung segala arah. Buddha akhirat sudah menunggumu. Dewi Kuan Yin menyuruhku jangan melukai orang. Gokong mengatakan ia tak akan melawan karena Dewi menyuruhnya jangan melukai orang. Kalau tidak, maka semua pasukan langit akan ia habisi. Sekarang kau bukan lagi siluman kera liar. Kenapa kau ganggu aku terus? Bukannya mendukungku. Sebetulnya Dewa Erlang bersimpati pada Gokong, namun karena ini perintah Kaisar Langit maka ia pun tak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya Gokong berlutut di hadapan Dewa Erlang untuk pertama kalinya. Ia memohon agar Erlang jangan mengganggunya lagi karena gurunya kini sedang dalam bahaya. Walaupun aku harus dibunuh, walau aku bersedia membantumu, tapi aku harus pinjam anjingmu. Akhirnya Dewa Erlang bersedia membantu. Gokong pun akan berubah jadi kutu. Lalu seperti biasa akan menempel di tubuh anjing Kahyangan, yang kemudian mengantarnya pulang ke kuil tempat gurunya berada. Kau antarlah Gokong. Biksu Tong sendiri kini hulang-hulang sedangkan Patkai juga yang lainnya berusaha melindungi diri dari serangan beruang yang kerasukan. Beralih pada Ratu Siluman yang histeris karena ia mulai ragu jika Keratumpai hanya bisa dipandang namun tidak bisa dipegang. Tak lama kemudian Keratumpai pun menampakkan diri dan meminta Ratu Siluman segera membalaskan dendamnya pada Gokong. Setelah itu mereka akan kembali bersama. Setelah semuanya beres, ia meminta agar Ratu menemuinya di Papiliun Panglima Kera dan ia akan menampakkan diri lagi. Akan kuhancurkan semua kau. Kembali lagi pada Patkai yang kini ia sadar jika beruang dan yang lainnya seperti tanpa otak, menyerang secara membagong buta. Bahkan mereka tak menghiraukan bahaya jika memaksa masuk lingkaran yang Gokong buat. Ucing pun punya ide untuk memancing mereka agar terus menyerang dengan harapan mereka akan lemas dengan sendirinya. Akibat terus terbentur lingkaran siluman milik Gokong. Ini ada lagi. Ternyata ide ini berhasil karena kini Nenen tewas dan berubah menjadi laba-laba. Patkai pun akan memancing beruang juga tengkorak putih namun sial karena Nenen hanya pura-pura. Lalu bangkit dan menyerang mereka. Melihat Patkai dalam bahaya, Biksu Tong pun keluar lingkaran dan hal ini membuat tengkorak putih menyerangnya. Namun tiba-tiba saja Gokong pun sudah sampai dan segera menghajar mereka. Setelah semuanya tewas, Gokong pun bingung kenapa mereka bisa sangat beringas dan mau menyerang gurunya. Namun Patkai juga tak tahu penyebabnya, karena tiba-tiba saja mereka beringas dan menyerang gurunya. Betulkah?
Gokong pun sangat yakin jika semua ini adalah ulah siluman ular. Bibian yang baru siuman, ia pun kaget mendengar kerasukan setan sampai kini ia harus tewas. Kami tidak pernah mencelakai, apakah menditakdirkan begini? Cepat minta bantuan teman-temanmu sangat yakin. Nona Anon sangat mencintaimu. Siluman ular! Tidak akan ada tempat untukmu lagi. Kini Gokong pun tak bisa mengontrol lagi emosinya, lalu pergi ke tempat Raja Naga Laut untuk mengobrak-abrik istana naga, lalu menantang siluman ular untuk menghadapinya. Sialnya, kini siluman ular gunakan batu 7 emosi untuk meracuni pikiran Gokong. Sampai kini Gokong pun hanya terdiam bengong. Tak lama kemudian, Biksu Tong datang bersama kedua muridnya lalu menasihati Ratu Siluman agar segera bertobat. Siluman ular pun marah lalu ia keluarkan batu 7 emosi untuk mempengaruhi Biksu Tong. Namun ternyata doa Biksu Tong mampu menghalau pengaruh batu tersebut. Selain itu, karena Biksu Tong tidak memiliki sifat jahat sehingga membuat khasiat batu itu tidak mempan baginya. Bahkan bisa mengembalikan ingatan semua yang telah terpengaruh batu tersebut. Karena kalah, Ratu Siluman pun memilih melarikan diri. Ada apa ini? Semuanya heran ketika kembali tersadar seperti bangun dari mimpi. Lalu Biksu Tong menjelaskan jika mereka semua terkena pengaruh mustika 7 emosi, sampai memfitnah Gokong di kahyangan. Kura-kura merasa takut karena siluman ular selalu menyebut-nyebut Kratumpei. Biksu Tong pun meminta agar Gokong segera mencari siluman ular sebelum menimbulkan bahaya yang lebih besar. Baik, Guru. Siluman ular sendiri yang gagal mengalahkan Gokong kini mulai berlari menuju Paviliun Panglima Kera sambil mengingat masa-masa indah dirinya bersama Kratumpei. Ada di mana? Ketika Ratu Siluman sedang menunggu Kratumpei, Gokong pun datang bersama guru juga adik-adiknya. Ia mengatakan tak mau melukai siluman ular dan memintanya segera bertobat. Namun Ratu Siluman tidak mau karena sebelum balas dendam atas kematian suaminya, ia pun tak akan mau tenang. Kau terlalu keras hati. Biksu Tong mulai menasihati Ratu Siluman bahwa Kratumpei telah tewas. Sedangkan Kratumpei yang sering ia temui sebenarnya adalah iblis dalam hati Ratu dan semua ini hanyalah impian belaka. Jangan kau pikir kata-katamu bisa membohongiku. Biksu Tong mengatakan jika Ratu ingin bertemu suaminya maka ia akan menyuruh Gokong menemaninya ke akhirat. Agar Ratu bisa melihat apakah benar Kratumpei yang selama ini ia lihat masih Kratumpei yang dulu atau bukan. Lalu Gokong mengiyakan dan ia berjanji setelah mengantar Ratu Siluman maka terserah Ratu Siluman. Mau bertarung lagi atau bertobat. Dan denganku, akan aku ladeni. Jaga Guru. Oh baik. Guru, aku berangkat. Saja. Sesampainya di alam akhirat, Buddha Mugini mengatakan jika Kratumpei telah mengalami beberapa kali reinkarnasi. Pada reinkarnasi pertama ia dilahirkan di desa kecil bernama Xiangyang. Ratu Siluman pun bersikeras ingin bertemu. Karena ini saran Biksu Suci Tong Samcong, Buddha Mugini mengabulkannya dan membiarkan Ratu Siluman masuk roda waktu agar bisa bertemu Kratumpei. Kau pasti ingat siapa aku. Coba lihat baik-baik. Gokong pun sangat gelisah menunggu Ratu Siluman kembali. Ia berpikir apa yang harus dirinya lakukan jika Ratu Siluman membawa Kratumpei ke sana. Kratumpei kemari, apa yang harus kulakukan? Bagaimana? Tiba-tiba Ratu Siluman datang sambil mengatakan jika ia hanya bertemu kera kecil yang tak tahu apa-apa bahkan tak mengenalinya sama sekali. Lalu Buddha mengatakan jika saat ini Kratumpei telah tumbuh dewasa. Buddha pun menyarankan agar Ratu kembali masuk ke dalam roda waktu. Kini Ratu Siluman muncul di sebuah biara. Orang-orang di sana sangat kaget lalu berlarian melihat kemunculan siluman. Ratu pun tak membiarkan mereka pergi sambil berteriak memanggil-manggil Kratumpei. Ratu Siluman. Melihat kekasihnya telah berubah, Ratu pun heran lalu menagih janji yang dulu ia ucapkan padanya. Kratumpei mengatakan jika kini ia sudah menjadi pengikut Buddha.
Cinta hanyalah ilusi belaka. Ratu pun histeris karena kekasihnya sudah melupakan dendam yang selama ini ia impikan. Kera Tumpeng menasihati Ratu agar jangan mau diganggu iblis yang ada di hatinya dan meminta Ratu segera bertobat. Amitabha. Kenapa begini? Sementara Patkai bersama gurunya mulai khawatir karena Gokong belum juga kembali. Mereka takut jika Gokong kembali mengamuk dan membuat kekacauan. Namun saat itu juga Gokong pun kembali diikuti Ratu Siluman. Gokong kembali. Ratu Siluman mulai sadar jika semua yang ia lakukan dan ia alami selama ini hanyalah mimpi. Melihat Ratu mulai sadar, Biksu Tong pun mengajak murid-muridnya melanjutkan perjalanan. Gokong sendiri kini menghadap Kaisar Langit di mana kura-kura beserta penghuni istana naga laut yang kemarin memfitnahnya mulai mengatakan hal yang nyata. Jika sebenarnya Gokong tidak membunuh Raja Naga. Mereka bersaksi palsu karena berada dalam kondisi tidak sadar akibat pengaruh batu 7 emosi. Tapi sekarang aku sudah bertobat, Paduka. Kami permisi dulu. Ayo, tunggu. Setelah bertele-tele, Kaisar Langit pun mengatakan jika kesalahan Gokong tetap tidak bisa dibenarkan. Dan ia harus tetap menghukum Sun Gokong. Kaisar pun meminta para dewa memukul Gokong atas segala perbuatannya. Dan mereka pun mulai memukulnya namun hanya heureuy alias tidak memukul dengan serius. Hanya sambil bercanda. Sudah Paduka dari tadi memperhatikan kita. Setelah semua masalah selesai, Gokong pun mulai melanjutkan perjalanannya. Namun ia masih kesal pada Patkai yang tadi memukulnya sangat keras. Mana lagi? Diam kau, Dewi Kuan Im. Kalau pada saat genting Dewi, Kamu makin Dewi Kuan Im. Dewi tak ada di sini. Gokong pun ngulutruk karena bujurnya dipukuli adalah gara-gara Dewi Kuan Yin yang tak mau membantunya. Tiba-tiba saja sang Dewi pun hadir di sana. Dewi mengatakan jika dharma mereka kini sudah genap dan berhasil mencapai kesempurnaan. Namun dalam peristiwa kemarin telah membuat En-En beruang juga Tengkorak Putih tewas. Dewi pun bersimpati lalu memberikan air embun agar Gokong menghidupkan mereka kembali. Sang Dewi juga mengatakan jika saat ini Buddha Rulai beserta 3.000 Buddha lainnya telah menunggu mereka di Kuileyin. Dewi pun pergi sambil mengatakan sampai jumpa kembali di Kuileyin. Mereka hidup kembali. Iya, ada apa? Singkat cerita, Gokong pun berhasil menghidupkan En-En dan kawan-kawannya yang kini merasa heran karena ia merasa sudah tidur cukup lama. Setelah tahu apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba Gokong mencium bau siluman dan ternyata itu adalah siluman ular atau Ratu Siluman. Siluman ular, mau apa kemari? Benarkah? Ternyata kedatangan Ratu Siluman beserta anak buahnya bukanlah untuk berperang, melainkan mereka semua mau bertobat dan mulai menjadi pengikut Buddha. Dan hal ini membuat Gokong bersama gurunya sangat senang. Kalau guru tahu, dia pasti senang. Dan kini saat-saat paling mereka tunggu pun hampir tiba. Mereka semua menuju Kuileyin dengan menyeberangi danau dibantu kura-kura tua. Tentang masalah ini nanti kita bicarakan lagi ya. Di tengah-tengah danau, mereka membayangkan jika mereka telah menjadi Buddha. Mereka merasa tak pantas jika menjadi Buddha dan merasa sangat gugup menghadapi situasi ini. Guru, itu berdebat-debat tidak karuan. Aku juga. Bagaimana ini? Akulah yang paling parah. Aku tidak bisa menjawabnya. Bagaimana? Dan kini saat-saat paling mereka tunggu pun tiba, di mana di depan mereka sudah tampak keberadaan Kuileyin.
33 rintangan, 99 kesulitan telah berhasil mereka lalui. Semua siluman telah musnah dan kesempurnaan pun menjelang setelah menempuh perjalanan selama 14 tahun. Akhirnya kita tiba. Tong Samcong beserta 3 muridnya yang berhasil menggenapi Dharma juga mencapai kesempurnaan. Kini ia dianugerahi kitab suci oleh Buddha Rulai untuk ia sebarkan ke seluruh pelosok negeri. Seekor kera terpuruk terpenjara dalam gua di gunung tinggi sunyi tempat hukuman para dewa. Bertindak sesuka hati, loncat ke sana ke sini, hiraukan semua masalah di muka bumi. Mewakili Tong Samcong beserta ketiga muridnya, kami ucapkan terima kasih. Dan alur cerita Kerasakti season 2 tamat. Pokoknya tamat. Jadi beban pikiran berkelana setiap hari demi mendapat kitab suci. Dengan dukungan dari gurunya temukan jati diri, semua kami hadapi dengan gagah berani. Watch out! I said stop!